perwakilan peserta menempatkan diri. Siap. Jalan. Tegak, gerak. Sekali lagi untuk handphone dinonaktifkan atau di silent. Istirahat di tempat. Gerak. Kirim, bro. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Suwanto M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Adil Katalino, Bajoramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Sri Suwanto MS. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sri Widanarni, SIP MSI, Bapak Ibu Kepala BKPP, BKPSDM, Kabupaten Barito Timur, Katowaringin Timur, Sukumara, dan Pulang Pisau atau yang mewakili, Bapak Ibu pengajar narasumber, pengasuh, serta widyaswara BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, dan subkoordinator di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu peserta latsar, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya lah sehingga kita diberikan kesempatan karena dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sri Widanarni, SIP MSI. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Bapak Insinyur Haji Sri Suwanto MSI. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di BPSDM. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala BKPP, BKPSDM Kabupaten Sukamara, Kabupaten Katowaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Barito Timur atau yang mewakili. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, para widyaswara, para pengajar, tim pengasuh dari Purna IPDN yang ada di Kalimantan Tengah, para sekretaris, para pejabat administrator, para pejabat pengawas atau subkoordinator, panitia pelaksana, serta seluruh jajaran BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Yang saya hormati, cintai, dan banggakan seluruh peserta latsar CPNS serta hadirin sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan acara penutupan pelatihan dasar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah gelombang 1 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022, perkenankan saya menyampaikan laporan sebagai berikut. Yang pertama, dasar hukum penyelenggaraan Latsar ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta perubahannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS serta Peraturan Lain RI nomor 1 tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Selanjutnya, waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan Latsar CPNS dilaksanakan untuk gelombang 1 mulai tanggal 13 Juni sampai dengan 1 September 2022 hari ini, yang mana kegiatan didahului dengan pelatihan melalui aplikasi MOOC Luar RI. Selanjutnya, tempat penyelenggaraan pelatihan, mengingat kegiatan ini dilaksanakan secara blended learning, maka kegiatan untuk klasikal dilaksanakan di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah beserta diasramakan dan mengikuti pembelajaran, serta peserta juga mengikuti pembelajaran secara e-learning melalui aplikasi yang disediakan oleh LAN RI, yaitu aplikasi Kolabjar, dan juga menggunakan Zoom untuk kegiatan sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya, untuk peserta berasal dari kabupaten, yaitu yang pertama dari Kabupaten Tukamara, kemudian Kota Waringin Timur, Pulang Pisau, dan Barito Timur. Jumlah peserta sebanyak 240 orang, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini sejak masuk asrama semua peserta dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk tenaga pengajar dan narasumber. Tenaga pengajar dan narasumber pada pelatihan ini yang pertama adalah Widya Suara, yang juga sekaligus sebagai tutor dan coach, di mana Widya Suara mengingat keterbatasan jumlah Widya Suara BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, kami menjalin kerjasama dengan beberapa BPSDM se-Indonesia, antara lain adalah LAN RI, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM DKI Jakarta, BPSDM Jawa Barat, dan juga BPSDM Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, ketika proses pembelajaran mau tidak mau, peserta harus berjuang keras untuk mengikuti proses pembelajaran di luar dari jam belajar yang sudah ditetapkan, di mana kadang-kadang peserta harus masuk pada jam 5 pagi atau sampai dengan malam hari. Padahal di dalam agenda ditetapkan kegiatan belajar itu di saat jam kerja, tetapi karena kondisi yang menyebabkan seperti itu. Oleh karena itu, terima kasih untuk seluruh Widya Suara dan juga para peserta yang sudah berjuang dan bekerja keras sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, termasuk juga para panitia penyelenggara. Selanjutnya, untuk kegiatan Latsar ini juga ada narasumber yang berasal dari pejabat struktural dari lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta pejabat dari LAN RI dan juga BPSDM Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada penguatan mental rohani dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah untuk semua agama yang dianut oleh peserta Latsar. Kemudian kami juga melibatkan motivator dari Magna yang merupakan mitra dari ESQ. Harapannya untuk penambahan materi di luar kurikulum yang sudah ditetapkan hal ini untuk memberikan penguatan kepada para peserta, nantinya ketika kembali kepada masyarakat bisa bersosialisasi dan bisa berkontribusi untuk pembangunan daerah bangsa dan negara kita. Selanjutnya, dalam kegiatan ini juga ada tim dari Purna Praja EPDN yang bekerja di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pendamping atau pengasuh dalam proses pembelajaran. Untuk evaluasi kegiatan Latsar CPNS ada 5 poin yang menjadi indikator penilaian. Yang pertama adalah evaluasi akademik dengan bobot nilai 20%, kemudian evaluasi penilaian rancangan aktualisasi bobot nilai 20%, kemudian evaluasi penilaian pelaksanaan aktualisasi bobot nilai 30%,
Jadi untuk aktualisasi dan rancangannya nilainya 50%. Ini terkait dengan nilai berakhlak, yaitu adaptif, ya, kemampuan untuk berinovasi untuk para peserta latsar CPNS. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap perilaku. Nah, ini merupakan penilaian yang diharapkan dalam proses belajar ini dari internalisasi nilai-nilai, terutama ASN berakhlak yang diikuti oleh peserta dan tercermin dari sikap perilaku peserta selama mengikuti pelatihan. Dan nilai bobotnya adalah 10%. Selanjutnya yang berikutnya adalah evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang. Nah, ini dilaksanakan oleh masing-masing daerah untuk penguatan kompetensi teknis dari masing-masing peserta. Karena peserta ini terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan, ada guru, ada tenaga kesehatan, ada penyuluh pertanian, ada satpol PP dan juga tenaga-tenaga lainnya yang ada di lingkup instansi di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten. Selanjutnya untuk skala nilai terendah dalam penilaian ini adalah 0 dan nilai tertinggi adalah 100. Dalam penetapan nilai akhir, tim mempertimbangkan penilaian deskriptif dari coach dan juga mentor. Pelatihan dasar CPNS adalah salah satu sarana untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika CPNS. Di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi, agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dan berdasarkan hasil penilaian aspek tersebut di atas, dalam rapat penetapan kelulusan yang ditetapkan oleh seluruh jajaran BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Kepala BPSDM, Bidai Suara, dan juga panitia penyelenggara, maka seluruh peserta latsar gelombang 1, golongan 3, angkatan 1, 2, dan 3, dan juga golongan 2, angkatan 2, 3, angkatan 1, 2, dan 3 yang berjumlah 240 orang dinyatakan lulus semua. Kami mohon maaf pada kesempatan ini kami tidak bisa menginformasikan terkait dengan rankingan atau urutan 5 besar dari keikutsertaan teman-teman para peserta latsar karena permasalahan teknis di mana aplikasi Kolabjar saat ini sedang bermasalah seluruh Indonesia karena aplikasi ini digunakan oleh seluruh BPSDM se-Indonesia dalam rangka penyelenggaraan latsar CPNS termasuk juga kementerian lembaga. Kalau sebelumnya ini selalu kami umumkan di saat-saat penutupan, tetapi mohon maaf untuk kali ini karena permasalahan tersebut kami tidak bisa mengumumkannya. Dan izinkan sebelum saya mengakhiri laporan ini, kami selaku Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai penyelenggara menyampaikan permohonan lahir batin, mohon maaf lahir batin jika di dalam proses pembelajaran ini dari awal hingga akhir terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau kurang maksimal, baik itu di saat pembelajaran e-learning maupun juga pembelajaran klasikal. Tadi pagi saya masih melihat ada keluhan peserta terkait dengan air dan kemarin juga terkait dengan listrik. Mohon maaf, ini permasalahan yang mudah-mudahan ke depan bisa kami atasi secara maksimal untuk bisa memfasilitasi teman-teman dalam proses belajar bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan, semuanya kami lakukan adalah untuk kebaikan kita semua. Dan harapan kami, seluruh peserta latsar bisa mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di dalam kehidupan nyata sebagai seorang ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Demikian laporan ini kami sampaikan dan selanjutnya mohon berkenan Gubernur Kalimantan Tengah atau yang mewakili dalam hal ini adalah Bapak Asisten 3 pada saatnya nanti berkenan menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus menutup secara resmi kegiatan latsar CPNS golongan 3 angkatan 1, 2, dan 3 dan golongan 2 angkatan 1, 2, dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil gelombang 1, golongan 2, angkatan 1, 2, dan 3, golongan 3, angkatan 1, 2, dan 3 secara blended learning di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Kamis 1 September 2022 segera dimulai. Komandan apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Pembina apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Red! Tegak! Red! Laporan Komandan apel. Lapor. Apel penutupan pelatihan dasar CPNS tahun 2022 siap dilaksanakan. Laksanakan. Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini disampaikan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Barisan diserahkan. Seluruhnya distrak tepat. Red! Ini nggak apa-apa, panas-panas, udah lulus semua masalahnya, ya kan? Peluk tangan dulu. Udah lulus, nanti gajinya tambah setahun lagi kan? Jadi ini sebuah kebanggaan. Sebelum saya menyampaikan acara penutupan latihan dasar CPNS gelombang 1, golongan 3, angkatan 1, 2, dan 3, dan golongan 2
Angkatan 1, 2, dan 3 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Pak pertama adalah Pak Gubernur menitip salam kepada teman-teman sekalian, dan dengan sudah melalui latihan dasar, ini adalah dari CPNS, C-nya jadi hilang menjadi PNS, akan lebih baik. Jadi saya akan bacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi salamat lingunalate, salam sujud karendem malempang, atil katalinu kajuramen kasaruga basengat kajubada. Harus. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Sri Widarnani. Alhamdulillah bahwa lembaga ini, BPSDM ini adalah termasuk BPSDM yang bagus karena mendapatkan akreditasi A. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Sri Widarnani. Tidak diragukan lagi bahwa ini lembaga betul-betul yang baik. Jadi teman-teman tidak salah, kabupaten dan kota mengirimkan CPNS-nya latihan dasar, mungkin juga nanti diklat-diklat yang lain ke BPSDM ini. Kepala BKPP, BKPSDM, kabupaten, kota se-Provinsi Kalimantan Tengah, Digas Suara, pengajar, dan panitia penyelenggara, para pejabat, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah yang saya hormati, serta teman-teman peserta latihan dasar dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat. Dan alhamdulillah pada saat ini memang sudah ada, katakanlah, penurunan tren, bahkan mungkin sudah insya Allah sudah tidak ada lagi namanya COVID-19, sehingga teman-teman tidak mengapa kalau di tempat terbuka buka masker kalau daripada sumpek. Jadi kalau saya nih kadang-kadang pakai masker karena lama itu sumpek, tahu sumpek ya, napasnya agak istilahnya terganggu, sehingga sering saya tidak pakai. Alhamdulillah juga tidak pernah kena COVID, dan saya sudah booster, jadi sudah yang keempat. Jadi insya Allah itu sebuah usaha, istilahnya sebuah usaha ikhtiar tentang kesehatan, dan selanjutnya tentu kita tawakal kepada. Sebagaimana teman-teman saya katakan bahwa nanti ketika menjadi PNS tentu ada beberapa hambatan, kendala, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan. Tapi pesan saya khususnya adalah bekerjalah secara profesional. Sering orang mengatakan harus bekerja secara profesional. Tapi apa sebetulnya bekerja secara profesional? Tentu pertama adalah orang yang ditempatkan pada instansi tertentu atau pekerjaan tertentu adalah yang pertama adalah sesuai dengan pendidikannya. Mana kita mengatakan profesional tapi awalnya tidak menempatkan kepada ahlinya, ini menurut saya adalah sebuah kebohongan.
Ini hanya sebuah lip service ya. Yang kedua tentu seorang profesional itu kita taat pada aturan atau undang-undang yang dibuat khususnya yang ada di Indonesia. Sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah bahwa aparatur yang kompeten dan profesional yang memiliki skill, knowledge, dan attitude untuk membentuk pegawai negeri sipil yang profesional, maka diperlukan salah satunya ini adalah latihan dasar untuk membentuk karakter pada saudara-saudara sekalian. Jadi saya ingin saudara-saudara ini tidak seperti biasanya, tidak seperti PNS atau teman-teman yang lain yang bekerja hanya secara reguler saja. Artinya ya sudahlah bekerja, datang jam 7, pulang jam 2, sampai di rumah tidur, kalau punya ayam memelihara ayam, kayak negeri itu kan umumnya begitu, terus tidur lagi, besok berangkat lagi dan sebagainya. Kalau kita menginginkan adalah jadi PNS yang punya inovasi, punya pemikiran-pemikiran, punya lompatan-lompatan yang baik, artinya boleh membuat satu terobosan-terobosan selama masih di dalam koridor aturan atau undang-undang. Sehingga dalam perjalanan teman-teman latihan dasar ini tentu mendapatkan materi-materi dari Widyaswara atau pengajar yang itu nanti mudah-mudahan bisa diimplementasikan di dalam pekerjaannya masing-masing. Tentu semua punya katakanlah cara-cara yang berbeda-beda, tapi muaranya adalah sama. Dan tadi saya juga dibilangi oleh Ibu Kepala BPSDM, kali ini latihan ini sudah diberikan adalah ASN berakhlak. Itu betul-betul RRN yang berorientasi kepada pelayanan, yang adaptif, yang kolaboratif, yang harmonis dan sebagainya. Ini adalah pedoman kita. Tapi apa sebenarnya, apa substansinya di dalam satu bekerja ini? Kita bekerja ini adalah sebuah proses untuk menuju suatu katakanlah cita-cita saudara-saudara sekalian. Pada saatnya nanti akan berjenjang. Mungkin teman-teman ini 1 tahun PNS, mungkin kalau sekarang sudah tidak ada eselon 1 kecuali eselon 1, mohon maaf, eselon 4. Pada saatnya nanti selain fungsional, mungkin juga undang-undang akan berubah, akan ada lagi namanya. Nanti ada eselon 3, terus menjadi kepala dinas dan sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan PNS. Harus disadari kita adalah PNS sehingga ini ada karir. Jadi kalau teman-teman kepingin yang mengatur PNS, yang mengatur karir itu, ya boleh saja keluar dari PNS, nanti jadi bupati atau jadi gubernur. Nah, teman-teman bisa mengatur PNS itu, tentu dengan undang-undang, dengan aturan. Saya yakin teman-teman punya bakat seperti itu. Tidak semuanya lulus mungkin akan melanjutkan PNS terus, tapi mungkin ide-ide yang cemerlang, yang bagus, saya harus ini, harus ini. Silahkan. Ini adalah sebuah kehidupan saja yang itu merupakan pilihan, karena mohon maaf kalau PNS itu biasanya umumnya orang berpikir mapan, sudah pikirannya itu nanti kalau pensiun masih santai, ya kan, dapat pensiun tenang. Nah ini kecuali yang bujang itu nanti SK-nya dibawa kemana-mana. Yang laki-laki menawarkan sudah gagah mau melamar ceweknya, jadi apa itu dengan bangga menunjukkan ke mertuanya, biasanya begitu. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti itu sebetulnya untuk sekarang istilahnya tidak berlaku lagi. Tapi bagaimana PNS yang mempunyai jiwa entrepreneur, yang mempunyai jiwa adalah sedikit adalah ada swastanya, sehingga tidak tergantung kepada anggaran-anggaran negara. Tapi bagaimana nantinya ketika ada pihak ketiga, partnership, itu mitra kita bisa mendukung kegiatan-kegiatan. Inilah yang dinamakan adalah PNS yang mempunyai lompatan-lompatan. Dan juga karena ke depan
di era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, atau yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Jadi ke depan teman-teman akan merasakan betapa saingannya, betapa teknologi digunakan, mungkin pada saatnya nanti seperti mungkin negara-negara lain. Jadi teman-teman kalau belanja sudah tidak pakai uang cash tapi pakai kartu. Pakai kartu itulah nanti akan belanja dan sebagainya. Itu adalah ke depan teknologi seperti itu. Tapi ingatlah, apapun yang kau lakukan dan apapun yang ke depan yang kau bayangkan, pada saatnya itu saudara-saudara akan bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga selalu ketika saya berbicara dimanapun bahwa pekerjaan usaha maksimal saudara-saudara sekalian adalah gantungkanlah bahwa pekerjaan ini adalah dalam rangka beribadah. Artinya apa? Kalau saudara-saudara sekalian ini pekerjaan ini dikaitkan dengan ibadah, pekerjaan itu akan ringan dan tidak istilahnya tidak sedih ketika tidak diapresiasi pimpinan, dan apabila ditegur pimpinan juga tidak merasa sakit hati. Nah ini coba itu dicendel. Kalau yang sudah punya suami atau punya istri, inilah pahala, ada niatnya bahwa saya bekerja, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Kalau bisa jangan berpikir hanya untuk keluarga, jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi banyak. Kalau hanya sedikit saja, mungkin kalau yang sudah punya, kita sudah punya istri, punya anak dua dan sebagainya, sudah tidur nyenyak dan sebagainya. Tidak begitu. Laki-laki harus ke depan. Bagaimana kita menolong orang? Bagaimana kita membantu yatim piatu? Bagaimana kita membantu orang-orang yang lemah dan sebagainya? Pikirannya harus begitu. Kalau itu sudah menjadi najem dalam pikiran kita dan niat dalam hati kita, insya Allah semuanya itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tentu Gubernur mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang telah dinyatakan tadi lulus semuanya. Tentu hal ini menjadi sebuah kegembiraan, dan mungkin yang kabupaten mau pulang, ya silahkan pulang dan ketemu keluarganya. Jangan sampai mampir-mampir kemana-mana. Yang laki-laki khususnya, kalau punya istri, temui istri dulu, baru yang lain. Jangan mampir-mampir kemana-mana. Syukur kalau yang ini sudah bersuami istri, ya nggak apa-apa, jalan-jalan ke Palangkaraya. Saya kira itu saja, dengan mengucapkan alhamdulillah pelatihan dasar CPNS golongan 3 dan golongan 2 angkatan 1, 2, dan 3 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022 secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran. Pelepasan tanda peserta. Perwakilan peserta menempatkan diri. Siap. Jalan. Mohon izin untuk Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah untuk melepaskan tanda peserta.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin doa saya pandu sesuai ajaran agama Islam. Untuk agama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah atas rahmat dan karunia-Mu yang saat ini kami nikmati. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, semoga Engkau ya Allah selalu memberikan kami nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan dan keselamatan, diberi keberkahan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa berada dalam lindungan-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Mulia, kami sungguh bersyukur ya Allah atas perkenan dan ridho-Mu. Saat ini kami hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti kegiatan penutupan Diklat Lasar CPNS di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022. Alhamdulillah ya Allah, atas izin-Mu kami dapat melaksanakan tugas yang mulia bagi kami untuk menjadi ASN yang profesional dalam bekerja, untuk membangun kerjasama dan melayani masyarakat, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan Kalteng semakin berkah. Ya Allah, tak hentinya kami bermohon ya Allah, Engkau selalu melapangkan hati dan jiwa kami dalam bekerja dan berkarya ya Allah, sehingga kami mampu melayani nilai-nilai luhur yang kami dapatkan. Kami mampu memahami, mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang damai, cerdas, bahagia dan sejahtera dengan hati yang tulus serta amanah. Ya Allah ya Mujib, kami selalu bersyukur kepadamu atas ilmu yang bermanfaat, dan Engkau jauhkan kami dari halangan dan rintangan sehingga saat ini kami tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat yang sesungguhnya berakhlak, bangga melayani bangsa. Ya Allah, hanya kepadamu kami bermohon dan hanya kepadamu kami berserah diri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Perkenankanlah doa kami ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel. Apel selesai, laporan selesai. Siap, berangkat. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina apel meninggalkan lapangan apel. Cepat, cepat! Acara selesai, barisan dapat diistirahatkan. Dilanjutkan dengan acara tambahan. Kesan dan pesan dari perwakilan peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 1.
yang akan disampaikan oleh Bapak Christian Deli dari Kabupaten Pulang Pisau. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum serta Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Kepala UPSD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala WKD Kabupaten atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Wilayah Suara dan Bapak Ibu narasumber, dan juga Bapak Ibu lain yang tidak bisa saya ucapkan satu-satu. Terima kasih karena berkenan hadir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya mohon maaf ya, soalnya kalau biasanya orang kata sambutan dikasih tanggungan, saya kan ditunjuk mendadak, dikorbankan sama teman saya. Jadi pertama-tama selamat untuk lulusan kita semua. Semoga sertifikatnya segera cepat keluar biar huruf C hilang. Adapun pesan yang saya dapat itu yang pertama, menurut saya model pembelajaran seperti ini adalah model yang baru, menarik. Kalau boleh jujur sih, saya sebenarnya berharap itu tatap mukanya lebih full. Tapi kita paham ya, kondisi sekarang itu tidak memungkinkan untuk kita bertatap muka. Kedua, pesan saya adalah portfolio ASN berakhlak ini adalah sesuatu yang baik, andai tidak hanya kita pelajari tapi kita ajarin juga di lingkungan kerja kita. Bagaimana segala sesuatu di sekitar kita tertata secara rapi, bagaimana cara kita melayani, bagaimana kompetensi kita, bagaimana loyalnya kita, dan bagaimana adaptif, harmonis, serta kolaboratifnya kita dengan kondisi dan keadaan sekitar kita. Yang ketiga dan terakhir, setelah berapa review dari beberapa narasumber menyampaikan saya bahwa terkadang segala yang kita lakukan tidaklah terlihat sederhana. Lakukanlah segala sesuatu yang sederhana kalau dilakukan kita foto. Meninggalkan kesan yang kesan yang utama Mana satu? semua apa yang kita pelajari dalam belajar ini benar bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sampai lewat itu aja. Semoga setelah mendapatkan sertifikat kita bisa menjadi orang yang bersalah. Akhir kata, ASN berharap bangga